Oke, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita bahas KP Bobo 2 ya, karena untuk tahap testing gamenya sudah selesai dan ini sudah peluncuran resmi. Jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut mengenai KP Bobo 2 untuk strategi dan sebagainya. Oke, walaupun ini peluncuran resmi gamenya, untuk penambangan masih belum dimulai ya. Dimulainya kapan? Itu pada tanggal 1 Februari 2026 ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini 2 day 22 horse ya, kita hitung aja 3 hari ke depan baru dimulai untuk penambangannya. Nah, ini menjadi momentum yang sangat bagus dan adil karena kita-kita yang sekarang ini bisa nge-push level dan mempersiapkan diri untuk Pokemon yang lebih baik agar penambangannya itu bisa cepat. Contoh, kalau kita dapetin Pokemon yang lebih tinggi dan sebelum pertambangan dimulai, nanti saat pertambangan kita bisa dapetin lebih banyak ya guys ya. Kayak gitu. Untuk yang ikut praregister dan top up di saat tes ya guys ya, masuk ke sini. Kalian bisa lihat sendiri praregister dapat berapa ya guys ya, dapat wormhole juga. Dan kemudian semua hadiah praregister itu sudah masuk ya guys ya. Nih, untuk top up aja itu dikali ya, agar kita masuk ke VIP 2. Sayangnya gue juga nyesel nggak top up lebih banyak, karena ini saya berhenti hampir ke VIP 2 guys, karena hash rate itu nambah 20%. Ya berarti saya perlu $23 lagi ya guys ya. Sayang banget, pas itu saya pikir udah pas gitu, ternyata belum. XP-nya terlalu banyak, ini butuh 1000 XP ya guys ya. Nah, di sini gue bakal sebut buat kalian yang nggak mau keluarin modal sama sekali ya guys ya. Di sini adalah tips yang benar maupun yang sudah pakai modal ya guys ya. Ini tipsnya. Jadi di sini itu kan bisa berpindah-pindah tempat ya guys ya. Jadi setiap tempat ini itu untuk level monsternya beda-beda guys. Lebih tinggi tempatnya itu monsternya lebih ganas dan juga monsternya memiliki hash rate yang lebih tinggi ya guys ya. Itu. Nah, monster ini nantinya kan digunakan untuk penambangan ya guys ya, seperti ini. Masukkan di sini ya guys ya. Nah, kayak gitu. Semakin tinggi monsternya nanti kalian bakal dapetin lebih banyak guys. Oke, kita bahas strategi ya guys ya. Jadi setiap Pokemon itu memiliki tanda tangan seperti ini, itu yang bisa diambil ya guys ya. Nah, kalian yang gratisan itu kan cuma punya Worm Ball coklat atau biasa ya guys ya. Nah, di sini setiap kalian nangkap itu ada presentase untuk dapatnya ya guys ya. Untuk ini Goblin itu 50% kalau pakai Worm Ball biasa. Nah, kemudian kalian bisa cari lagi contoh yang ini level 4 berapa persen. Ini 0% guys ya, berarti ini perlu mungkin berkali-kali, bahkan sampai Worm Ball kalian habis nggak bisa nangkep yang ini ya. Berarti tipsnya apa? Kalau yang gratisan tetap tangkap yang level 1. Itu pun win rate-nya itu 50% guys. Bisa dapat satu kali ataupun dua kali lemparan. Seperti ini guys. Oke, dapat ya guys ya. Alhamdulillah, dapat. Intinya, utamakan yang goblin ya guys ya. Jadi kayak gitu. Nanti goblinnya di sini bisa kalian upgrade ataupun tidak usah guys ya. Nah, itu buat kalian yang ngikutin praregister udah dapat Worm Ball biasa ya guys ya. Itu dapat ngelempar 20 kali. Tapi kalau pengen dapat monster terus ya kalian ambil yang level 1 aja. Jangan yang level 2 dan seterusnya. Karena drop rate-nya itu rendah guys. Bisa jadi kalian nggak dapat atau membuang-buang Worm Ball-nya. Ini berlaku juga buat yang top up guys ya. Berlaku juga buat yang top up. Serius. Karena di sini yang top up kemarin pada saat beta test itu kan dapat banyak sekali keuntungan ya. Seperti kalian contoh beli item itu dikali 2. Yang top up dan punya banyak item pun harus sama guys strateginya. Intinya, kalau kalian buang-buang Worm Ball kamu ya guys ya, itu adalah hal konyol. Di sini tuh ada presentasenya guys, kayak gitu. Nah, intinya nih, contoh aku mau nangkap Yeti ya. Di sini kalian punya selain Worm Ball coklat. Nih, contoh ya, yang warna hijau. Itu 35%. Itu bisa jadi kena beberapa kali ya. Kemudian kalau ini 35%, coba cari yang lebih rendah di level salju ini ya, kalau pakai yang hijau. Intinya yang 50% ke atas itu lebih sering kena. Kalau kita pakai yang biru 100%.
ya. Jadi ini jangan diambil ya guys ya. Karena 100% aja itu buat yang level lebih besar saja guys. Jadi intinya ada persentasenya ini yang kalian harus gunakan dan perhatikan ya guys ya. Kalau ini nggak usah, karena pasti kena ya 100% kalau pakai bal ini. Jadi nggak usah pakai yang ini ya guys ya, karena itu berbahaya buat kalian ya guys ya. Siapa tahu ini kegunaannya nanti itu bisa buat nangkep yang lebih besar dari Yeti ini. Oke guys, ini buat yang top up dan sudah punya Worn Ball dengan tingkatan yang lebih bagus. Lebih baik kalian 3 hari ini digunakan untuk push level, untuk membuka ini guys. Karena nanti kalian bisa nangkep Pokemon yang lebih tinggi-tinggi. Nggak usah fokus nangkep Pokemon dulu, push 3 hari ini sampai level kalian tinggi banget. Intinya push sampai mentok dulu, baru nangkepin Pokemon. Yang paling penting itu nge-push dulu guys, karena batasnya cuma 3 hari. Nah, setelah mau selesai, lah kalian nangkepi Pokemon, baru nangkep Pokemon ya. Karena ini saja itu belum dimulai, jadi Pokemon belum terlalu penting. Yang penting itu membuka yang ini ya, yang sudah punya Worn Ball banyak, yang bagus-bagus gitu. Bang, bagaimana dengan info tokenomics? Tokenomics dipastikan kayaknya bakal besok diturunkan ya guys ya. Nah, kemudian di sini ada yang saya banget tertarik untuk bahas kalau kalian tinggal lihat di main. Nah, itu price poolnya tetap sama di tahap tes ya guys ya, sekitar 20.000 per round atau per 10 menit. Nanti kita bakal dapat berapa ya guys ya. Kenapa kecil sekali? Karena mungkin ini pakai konsep seperti ini guys. Kita itu nambang dikasih jatah yang kecil dulu supply-nya ya guys ya untuk halving pertama. Kemudian halving kedua lebih besar lagi. Kemudian halving selanjutnya lebih besar lagi. Sistemnya nanti bakal seperti itu. Kayaknya ya guys ya. Kalau seperti itu menguntungkan banget, bahkan yang gabung belum praregister maupun tahap tes ya guys ya. Kalau gabung di pertengahan pun tetap hoki banget guys. Karena supply-nya yang bakal didapetin itu tetap banyak. Kayak gitu. Jadi terasa lebih adil. Lebih untung lagi yang gabung dari praregister, tahap tes itu top up ya guys ya. Itu main dari awal dan langsung nge-push hingga levelnya tinggi. Kalau yang dapatnya itu dari kecil ke yang besar halvingnya ya itu keren guys dan banyak keuntungannya. Atau mungkin ini supply-nya cuma sedikit, tapi kalau sedikit ya nggak mungkin tentang supply sedikit ya guys ya. Karena di sini untuk peronnya aja 20.000 guys. Bayangin aja guys. Nah ini juga bisa menahan likuiditas. Jadi token yang dibuat itu tidak dipegang oleh miner terlalu banyak gitu. Kalau saya berkaca kepada project COC, ini project yang lebih sempurnanya karena tidak bisa dimanipulasi ya guys ya. Kalian kalau mau nambang perlu nangkep Pokemon ya guys ya. Nah, Pokemonnya itu hash rate-nya beda-beda. Walaupun kalian punya banyak akun ya guys ya, kemudian kalian itu nangkep, itu pun hash rate-nya sangat kecil ya guys ya, kalau kalian nggak top up. Jadi ini kalian bisa lihat di menu shop deh ya. Nih, Worn Ball yang coklat itu cuma bisa nangkep Pokemon level 1 doang ya guys ya. Bisa kalian ketahui ya guys ya. Kemudian ini bisa didapat dengan uang gitu guys. Bukan dengan apapun. Kemudian di sini item juga bisa beli, tapi cuma ada limitnya 5 kali doang. Gitu. Ini nggak bisa benar-benar dimanipulasi sama orang yang punya banyak akun. Tentunya kalau pengen ya harus punya banyak modal, baru itu untung ya. Kalau pakai modal, ya entahlah itu tekor atau ketahuan nanti ke Bennett ya guys ya. Jadi ini sudah sangat beresiko untuk cheater. Kemudian selanjutnya penggunaan diamond. Kalian jangan boros-boros karena diamond ini sebagai biaya pertambangan nantinya. Kalian jangan sampai habisin ya guys ya, malahan harus ngumpulin buat biaya pertambangan gitu guys. Jangan asal-asalan menggunakannya. Dan yang tak kalah penting ya guys ya, project ini itu untuk pendapatan per 10 menitnya kecil, nggak kayak COC ya guys ya. Jadi ininya bakal bagus banget guys ya. Token yang didapatkan oleh miner itu tidak terlalu banyak walaupun mereka melakukan withdraw di awal-awal ya guys ya. Nggak kayak COC otomatis langsung ambruk gitu, banyak yang withdraw ambruk karena kebanyakan token itu dipegang oleh miner dan itu cepat banget, hampir 50%-nya.
Kalau ini enggak, guys. Ini kayaknya bisa menahan likuiditasnya. Tentunya, mungkin ini akan sebanding dengan modal yang dikeluarkan, ya guys ya. Kalau mereka berhasil menahan likuiditasnya. Berarti saya acungi jempol kalau nanti seperti itu ya untuk sistemnya. Tapi mending kita nunggu white papernya, gitu. Oke sih guys ya, belum ada updatean yang lainnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa gabung di channel Telegram dan juga subscribe channel ini. See you the next video. Bye-bye.